Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Pada pertemuan yang ketujuh, kita akan diskusi tentang pembuatan bumbu, sambal, dan saus. Di awal perkuliahan, kita akan diskusikan dulu tentang bagaimana prinsip pengawetan, baik melalui penurunan AW ataupun dengan proses panas. Kemudian nanti kita akan diskusi tentang bagaimana membuat bumbu yang kering, dilanjutkan dengan bagaimana membuat bumbu pasta atau sambal, dan terakhir kita akan diskusi tentang pembuatan saus di dalam kemasan. Ini adalah materi yang akan kita diskusikan. Apa itu waktu kadaluarsa? Kawan-kawan harus memahami bahwa waktu kadaluarsa atau umur simpan adalah selang waktu yang menunjukkan antara saat produksi hingga saat akhir produk masih dapat dipasarkan, dengan ciri mutu masih sesuai dengan yang dijanjikan. Kadaluarsa tidak harus terkait dengan bahaya konsumsi. Artinya apa? Meskipun pada tanggal tersebut masih ada kemungkinan produk untuk dimakan, tetapi mutunya sudah tidak memuaskan lagi. Dan tanggal kadaluarsa merupakan batas akhir dari umur simpan. Masa simpan ditentukan oleh faktor yang paling cepat rusak. Apa artinya? Tidak harus mikrobiologi, bisa juga faktor yang lain. Misal, kalau kita menjual minumannya itu jus buah dari jambu merah yang harusnya berwarna merah, tapi dia warnanya sudah pudar, maka bisa dikatakan produk tersebut sudah habis masa simpannya. Jadi masa simpan bisa ditentukan oleh mikrobiologi, oleh kimia, oleh nilai gizi, dan lain-lain, termasuk oleh penampakan. Karena apa? Kalau sudah tidak estetik lagi, konsumen sudah tidak mau membeli lagi, meskipun produk itu masih aman untuk dikonsumsi. Nah, contohnya apa dari penurunan kinerja atau penurunan mutu produk? Saus yang kita buat harusnya warnanya merah, tapi dia sudah pudar, atau bisa juga sudah mulai tumbuh mikroba. Pada bumbu kering misalnya dia sudah menggumpal atau aromanya sudah relatif hilang, maka bisa dikatakan produk tersebut sudah mengalami penurunan mutu. Atau pada bumbu pasta misalnya terbentuk gas. Nah, bagaimana caranya supaya awet? Pada diskusi ini cakupan awet adalah awet dari serangan mikroorganisme. Produk dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama yang AW-nya kurang dari 0,85 dan yang AW-nya lebih dari 0,85. Kalau produk yang AW-nya itu kurang dari 0,85, produk bisa langsung dikemas menggunakan kemasan yang mampu menahan uap air. Kenapa harus menahan uap air? Supaya uap air tidak masuk ke dalam produk yang berdampak pada AW-nya meningkat. Kemudian kalau AW produk yang ingin kita hasilkan itu di atas 0,85, ada dua pilihan. Yang pertama, pH-nya di bawah 4,5 atau pH-nya di atas 4,5. Kalau pH-nya di bawah 4,5, kita bisa lakukan pasteurisasi. Jadi caranya bisa ada dua. Produk dikemas menggunakan botol atau plastik yang tahan panas, kemudian dia dipasteurisasi di dalam kemasan, atau menggunakan pasteurisasi hot filling, yaitu
produk dimasukkan ke dalam kemasan pada suhu di atas 85 derajat. Nah, kalau pH produk itu di atas 4,5, mau tidak mau harus dilakukan sterilisasi. Pada sterilisasi, produk bisa dikemas menggunakan kaleng, botol kaca, atau plastik yang tahan suhu sterilisasi. Kemudian di dalam kemasan, produk disterilisasi hingga mencapai nilai F0 sama dengan 3. Prinsip pasteurisasi adalah membunuh mikroba pembusuk dan patogen, tapi sporanya tidak terbunuh. Karena itu, pada pasteurisasi pH produk harus di bawah 4,5. Supaya apa? Supaya sporanya tidak tumbuh. Kalau pH produknya tidak di bawah 4,5, mau tidak mau harus melalui penyimpanan dingin. Jadi produk tidak boleh disimpan di suhu ruang. Sedangkan sterilisasi itu membunuh tidak hanya mikroba pembusuk dan patogen, tetapi juga membunuh spora. Pada sterilisasi pH produk tidak harus di bawah 4,5, pH produk boleh di atas 4,5. Pada sterilisasi perlu suhu yang tinggi karena untuk mengejar nilai F0 sama dengan 3, dan produk harus dikemas dalam kemasan yang tahan panas. Pada bumbu yang bersifat kering, di mana AW-nya di bawah 0,85, teknik pembuatannya cukup simpel, di mana semua bahan yang ingin kita jadikan ingredient bumbu kita harus dibuat menjadi serbuk atau menjadi tepung terlebih dahulu. Kemudian setelah dicampur, kita harus pastikan bahwa AW-nya di bawah 0,85, kira-kira setara dengan kadar air di bawah 11%. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah proses pencampuran pada bumbu kering. Kalau bahan yang sedikit dicampurkan ke bahan yang banyak, itu sulit tercampur merata karena ada peluang bahan yang sedikit terkonsentrasi pada tempat tertentu. Jadi dia tidak bisa merata, hanya pada tempat tertentu, dan ada peluang untuk menggumpal. Nah, kemudian bagaimana cara blendingnya? Ini contoh saja. Misalnya ada daun jeruk purut yang sudah kita bikin tepung, ingin dicampurkan pada tepung utama. Kalau langsung kita campurkan 1 gram ke dalam 400 gram, maka sulit untuk tercampur merata. Maka pencampurannya harus bertahap. Misalnya 1 gram tepung daun jeruk purut dicampur dulu dengan 10 gram dari tepung utama, kemudian dicampur sampai rata. Setelah itu ditambahkan lagi misalnya 40 gram, dicampur lagi sampai merata, baru kemudian sisa tepung utama itu dimasukkan dan dicampur lagi. Ini saya berikan contoh bagaimana tepung bumbu kering ya yang digunakan untuk pelapis tempe goreng. Bahan-bahannya misalnya terigu 1500 gram, garam, merica, dan seterusnya dengan berat atau bobot yang tersaji di tabel. Nah, bagaimana proses blendingnya atau pencampurannya? Jumlah bubuk atau tepung yang jumlahnya sedikit itu dicampur terlebih dahulu. Jadi garam, merica, ketumbar, daun jeruk purut, bawang putih, gula itu dicampur dulu. Secara manual boleh, menggunakan mixer juga boleh. Kalau jumlahnya hanya seperti ini, sedikit, bisa manual saja. Setelah homogen dengan ciri warnanya sama di setiap bagian, kemudian tambahlah dengan 200 sampai 250 tepung terigu. Kemudian Anda campur menggunakan mixer. Setelah homogen, campurkan lagi sisa tepung terigu dan diaduk lagi atau dicampur lagi dengan menggunakan mixer. Setelah itu, campuran bumbu dikeringkan sampai kadar air di bawah 10%. Lebih rendah lagi lebih bagus karena akan semakin awet dan tepung bumbu siap untuk dikemas.
Berikutnya kita akan diskusikan tentang pembuatan sambal atau bumbu pasta. Teknik atau caranya sama, hanya bahan-bahannya yang kemungkinan berbeda. Nah, bahan yang dibutuhkan sebenarnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri. Jadi, ini hanya contoh saja yang saya sajikan di slide ini. Yang penting adalah kita ingin AW-nya itu di bawah 0,85 atau di atas 0,85. Jika AW-nya di atas 0,85, maka kita harus gunakan bahan pengatur pH. Pada pembuatan sambal, bahan yang paling umum digunakan adalah asam cuka atau asam astat. Bahan pengawet boleh digunakan, boleh juga tidak. Kalau digunakan, Anda perhatikan batas maksimum penggunaan seperti yang diatur dalam SNI atau diatur oleh Badan POM. Prosesnya cukup simpel pada pembuatan sambal atau bumbu pasta. Perhatikan bahwa pada diagram ini kita ingin membuat sambal atau bumbu pasta yang AW-nya di bawah 0,85. Caranya bagaimana? Cabai atau bahan utama itu dibersihkan dan dicuci, di trimming, dibuang bagian yang tidak diinginkan, kemudian diblensir untuk menginaktifkan enzim pencoklatan sehingga nanti warnanya tetap cerah. Setelah itu digiling, bisa menggunakan blender atau menggunakan meat grinder. Kemudian bumbu lain itu bisa dikukus dan juga dihancurkan. Sesudah itu dicampur dengan cabai atau bahan utama. Campuran ini kemudian ditumis atau dimasak sampai dengan AW-nya di bawah 0,85. Pada pembuatan sambal biasanya ditambahkan dengan minyak untuk menumis. Nah, pada selang waktu tertentu diambil sampel untuk diukur AW-nya, dan ketika AW-nya sudah di bawah 0,85, proses penumisan dihentikan dan produk bisa diisikan ke dalam kemasan. Nah, jika sambal atau bumbunya tadi AW-nya di atas 0,85 dan ingin disimpan pada suhu ruang, maka mau tidak mau pH produk harus diturunkan sampai di bawah 4,5. Prosesnya mirip dengan yang pembuatan sambal atau bumbu yang AW-nya di bawah 0,85. Yang membedakan adalah pada produk yang AW-nya di atas 0,85 ini ada penambahan asam cuka pada saat penumisan hampir selesai. Kemudian diukur penambahan itu harus menjamin pH-nya antara 4 sampai 4,5 atau di bawah 4,5. Dan ketika itu sudah tercapai, maka dalam kondisi masih panas atau suhu masih di atas 85 derajat Celcius, produk cepat diisikan ke dalam kemasan, kemudian secepatnya ditutup dan botol dibalik. Fungsi pembalikan botol seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu untuk membunuh mikroba yang kemungkinan ada berada pada tutup botol. Nah, selain pasteurisasi dengan hot filling, bisa juga pasteurisasi dilakukan setelah bumbu dikemas. Akan tetapi, ini sulit dilakukan oleh industri kecil karena harus menjamin pada titik terdingin di tengah-tengah produk itu suhunya harus mencapai 75 derajat Celcius selama 30 detik. Ini sulit bagi industri kecil. Karena itu yang lebih tepat adalah pasteurisasi hot filling. Bisa juga kalau AW-nya di atas 0,85 dan pH-nya di atas 4,85, artinya sambal atau bumbu tidak diinginkan asam, maka dilakukan proses sterilisasi dengan tujuan untuk membunuh mikroba
dan spora, dan pemanasannya harus setara dengan 121 derajat Celcius selama 3 menit pada coldest point atau titik terdingin dari produk. Ini juga sulit bagi industri kecil karena harus ada pengukuran yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya kita akan membuat saus tomat, teknologi pembuatan saus tomat. Anda perhatikan apa bedanya sambal dengan saus? Kalau saus hampir pasti pH-nya di bawah 4,5, tetapi kalau sambal ada yang pH-nya di bawah 4,5, ada yang di atas 4,5. Secara tekstur, sambal disukai kalau kasar dan masih terlihat adanya potongan-potongan cabai. Karena itu biasanya dia dihancurkannya kasar. Kemudian dominasi dari sambal itu adalah cabai, sedangkan pada saus dominasinya adalah tomat. Dari sisi water activity atau AW, pada sambal AW produk bisa di bawah 0,85 atau di atas 0,85, tapi pada saus pasti AW produk di atas 0,85. Berikut adalah contoh bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat saus tomat. Bahan utamanya adalah tomat segar, kemudian ada cabai jika itu diinginkan ada sensasi rasa pedas, kemudian ada air, ada bahan penguat cita rasa atau bumbu-bumbu, itu juga kalau tidak diinginkan, karena bumbu bisa berubah sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan oleh industri. Yang mutlak diperlukan adalah bahan pengatur pH, karena saus AW-nya di atas 0,85, maka pH-nya harus di bawah 4,5. Bahan pengawet boleh digunakan jika itu diinginkan, tapi sekali lagi harus memperhatikan batas maksimum penggunaannya. Prinsip pembuatannya sama dengan pembuatan sambal. Yang membedakan adalah pada pembuatan saus dia dimasak tanpa minyak, sedangkan pada sambal dia ditumis dengan menggunakan minyak. Setelah pemasakannya selama 10-15 menit, kemudian ditambahkan asam cuka untuk menjamin pH-nya di bawah 4,5. Penambahan ini harus sambil diukur dengan menggunakan pH meter atau dengan alat lain supaya dijamin pH-nya di bawah 4,5. Setelah pH-nya di bawah 4,5, maka dalam kondisi panas diisikan ke dalam kemasan dan botol dibalik. Kawan-kawan mahasiswa, Anda harus paham betul bahwa umur simpan produk itu terkait dengan kinerja produk atau mutu produk yang sudah tidak dapat diterima konsumen. Tidak hanya terkait dengan mikroba, karena kinerja itu bisa warna, bisa rasa, bisa bau, bisa juga faktor-faktor lain. Pengawetan produk bumbu dapat dilakukan dengan menurunkan AW sampai di bawah 0,85 untuk bumbu berbentuk bubuk maupun pasta. Sedangkan khusus untuk yang berbentuk pasta yang memiliki AW di atas 0,85, pengawetan produk dalam kemasan bisa menggunakan pasteurisasi atau sterilisasi, tergantung pH produk. Saus tomat memiliki AW di atas 0,85 dan pH di bawah 4,5. Jadi pengawetan saus tomat cukup dengan menggunakan pasteurisasi. Bagi industri kecil, pasteurisasi yang paling mudah dan paling sesuai adalah pasteurisasi dengan teknik hot filling. Demikian pertemuan kita yang ketujuh ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menambah wawasan dan keilmuan Anda dan Anda bisa menerapkannya di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.